Halo, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau di luar urusan sekolah, PR, atau bahkan soal gawai, sebenarnya apa hak paling dasar yang harus kita kasih ke anak-anak kita? Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas soal hak-hak yang sering kali nggak kelihatan, padahal justru jadi pondasi buat masa depan mereka. Kita mulai dari satu kalimat dari Bu Dewi yang jujur aja nusuk banget. Sesederhana ini loh, di tengah semua kesibukan kita ngejar ini itu, ternyata yang paling mereka inginkan itu cuma satu, waktu kita. Ini jadi pengingat yang penting banget tentang apa sih yang sebenarnya berarti buat mereka. Oke, jadi ini dia perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari tekanan jadi orang tua zaman sekarang, lalu kita bahas soal hak untuk jadi anak-anak itu sendiri, terus kita akan lihat gimana selembar kertas bisa mengubah hidup seseorang, kenalan sama sebuah desa untuk setiap anak, dan kita tutup dengan refleksi tentang perjalanan pulang. Yuk kita langsung mulai aja. Oke, bagian pertama, tekanan pola asuh modern. Jujur ya, jadi orang tua zaman now tuh gak gampang kan? Ada aja tantangannya, dan rasanya kok kita semua ngalamin hal yang sama ya. Nah, coba lihat dua hal ini. Pasti relate banget kan? Di satu sisi keluhan kita semua, gawai. Anak jadi susah fokus, susah ngerjain tugas, maunya main game terus. Tapi di sisi lain ada tekanan yang lebih halus nih, tekanan akademis. Kita tuh suka bangga ya kalau anak umur 4 tahun udah bisa baca tulis. Padahal kita lupa, usia segitu itu harusnya masa emas mereka buat main. Tanpa sadar, kita udah ngerampas hak mereka untuk bermain cuma karena tuntutan sosial. Tapi tunggu dulu, di balik semua tekanan tadi, ada hal yang jauh lebih dalam, lebih fundamental yang seringkali kita lewatin gitu aja. Hak mereka untuk jadi anak-anak. Ini bukan lagi soal perilaku baik atau prestasi, tapi soal kebutuhan mereka yang paling mendasar. Dan salah satu luka yang paling gak kelihatan tapi dalam banget, itu namanya kekerasan emosional. Ini yang seram. Seringnya kita, orang tua, gak sadar ngelakuinnya. Kita mikirnya lagi memotivasi anak, padahal kata-kata kita justru lagi merusak emosi mereka pelan-pelan. Ini dia nih, bedanya tipis banget antara membimbing sama melukai. Kalimat kayak, gitu aja kok nggak bisa sih? Atau yang lebih parah, banding-bandingin mereka sama saudaranya atau temennya. Itu bukan motivasi loh. Itu tadi, kekerasan emosional. Padahal yang mereka butuhin banget itu cuma kalimat, yuk kita coba lagi bareng-bareng. Sebenarnya PBB udah ngerangkum ini jadi 4 hak inti. Dan coba perhatiin deh, urutannya ini penting banget. Anggap aja kayak bangun rumah. Hak untuk hidup itu pondasinya. Tanpa itu mereka nggak bisa tumbuh kembang kan? Nah, kalau udah bisa tumbuh, mereka butuh perlindungan sebagai atapnya. Baru deh, kalau semuanya udah aman, mereka bisa berpartisipasi, bisa ngasih pendapat. Sekarang kita masuk ke bagian yang, wow, ini benar-benar bikin kita mikir. Gimana kalau hak yang paling pertama, yang paling dasar itu, yaitu hak untuk hidup dan diakui, justru nggak ada? Ternyata, hak untuk hidup itu bukan cuma soal bernapas loh, tapi soal diakui keberadaannya secara resmi oleh negara. Punya nama, punya identitas, punya secari kertas yang namanya akta kelahiran. Tapi ya, di lapangan kenyataannya tuh jauh dari kata mulus. Banyak banget anak-anak rentan yang nggak bisa dapat akta lahir cuma karena masalah sepele kayak orang tuanya nggak punya surat nikah atau karena birokrasinya ribet dan nggak jelas. Ini perjuangan nyata yang mereka hadapi dari hari pertama mereka lahir. Coba deh kita berhenti sejenak dan bayangin, apa rasanya jadi anak yang secara hukum dianggap nggak ada? Apa aja konsekuensinya buat hidup mereka? Dan ini jawaban yang paling bikin nyesek. Nggak punya akta lahir itu artinya nggak bisa punya BPJS. Bayangin aja, ada anak sakit, butuh banget pertolongan medis, tapi ditolak cuma gara-gara selembar kertas. Ini bukan lagi soal administrasi, ini udah soal hidup dan mati. Nah, di tengah situasi yang sulit kayak gini, untungnya ada yang jadi jaring pengaman. Yuk kita kenalan sama peran dari SOS Children's Village. Jadi, SOS Children's Village ini misinya jelas banget. Mereka ada buat anak-anak yang paling rapuh, anak-anak yang udah kehilangan atau beresiko kehilangan orang tua mereka. Mereka ini kayak harapan terakhir ketika keluarga atau sistem di sekitar udah nggak bisa diandalkan lagi. Cara kerja mereka tuh ada dua, dan dua-duanya keren banget. Yang pertama ada pengasuhan desa. Ini buat anak-anak yang sayangnya udah terlanjur kehilangan keluarga. Mereka tinggal di sana, dapat pengasuhan lagi. Nah yang kedua, dan ini nggak kalah penting, ada penguatan keluarga. Mereka masuk ke komunitas, bantu keluarga-keluarga yang lagi susah, tujuannya apa?
mencegah, supaya anak-anak nggak sampai harus terpisah dari keluarganya. Sekarang, dengerin kutipan ini baik-baik. Dia tidak terbiasa tidur di atas kasur. Coba deh kita biarin kalimat itu meresap dulu. Ini bukan kalimat biasa. Itu tadi bukan cuma kata-kata, itu kisah nyata. Ada seorang anak, laki-laki, yang diselamatkan dari kondisi penelantaran yang parah banget. Pas dia dikasih kamar dan tempat tidur yang layak, dia malah milih tidur di bawah kolong tempat tidur. Kenapa? Bukan karena dia bandel, tapi karena dia, ya ampun, dia bahkan nggak tahu gimana rasanya tidur di kasur yang nyaman. Sebegitu dalamnya luka dari penelantaran. Oke, setelah dengerin semua itu, yuk kita tarik napas dan kembali ke diri kita sendiri. Sebagai orang tua, om, tante, kakak, atau siapapun kita, apa sih pelajaran yang bisa kita bawa pulang dari sini? Dan mungkin ini pesan terpenting dari semuanya dari Bu Dewi, tugas kita itu bukan jadi orang tua yang sempurna kok. Tugas kita itu simple, jadiin rumah kita tempat ternyaman di dunia buat mereka. Sebuah benteng di mana mereka tahu, seburuk apapun hari mereka di luar sana, selalu ada tempat aman untuk pulang dan cerita. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Gak usah yang muluk-muluk, cuma satu perubahan kecil aja. Mungkin sesederhana, matiin notif HP pas mereka lagi cerita. Atau dengerin ocehan mereka soal game favoritnya sampai selesai tanpa dipotong. Apa satu hal kecil yang bisa Anda lakukan hari ini supaya anak di hidup Anda merasa mereka benar-benar dilihat dan didengar? Coba direnungkan ya. Terima kasih.